Duta Besar Indonesia untuk India Ferdi Niko Yohanes Piai meninggal dunia karena COVID-19. Melalui akun Twitter KBRI New Delhi menulis, KBRI New Delhi berduka atas berpulangnya Bapak Ferdi Niko Yohanes Piai, Wakil Duta Besar KBRI New Delhi. Kami kutip, kepemimpinan, ketauladanan, dan kebaikan hati yang telah Bapak curahkan selama bertugas di India akan menjadi kenangan terbaik yang tidak akan terlupakan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah membenarkan informasi meninggalnya Wakil Duta Besar Indonesia untuk India. Dari keterangan tertulis kepada Kompas TV, Teuku Faizasyah menyatakan Kemlu kembali berduka. Salah satu putra terbaik Kemlu, Bapak Ferdi Niko Yohanes Piai, kuasa usaha ad interim DCM, KBRI New Delhi telah berpulang karena COVID-19. Kasus COVID-19 di India saat ini tercatat hampir 27 juta kasus. Selasa kemarin pertambahan kasus baru lebih dari 196 ribu. Meski masih tinggi untuk pertama kalinya sejak April, kasus COVID-19 harian di India berada di bawah angka 200 ribu. Jumlah kematian akibat COVID-19 di India kini menjadi 307.231. Saya bersama mahasiswa Indonesia di India, tepatnya di New Delhi, Muhammad Agus Aufia. Bung Agus dengan Riko, selamat sore. Selamat siang waktu New Delhi, Mas Riko. Ya, Bung Agus tentu sudah dengar kabar Wakil Duta Besar Republik Indonesia di India berpulang. Informasi apa yang terakhir Anda dapat? Ya betul, saya jujur baru mendengar ini tadi malam dari teman dan kita pun juga di Perhimpunan Pelajar Indonesia di India juga diramaikan juga di pagi ini gitu ya terkait pemberitaan beliau. Kita sungguh tidak menyangka ya sebelumnya beliau ternyata terinfeksi COVID-19 dan telah berpulang gitu ya tadi malam. Dan tentu saja kami semuanya berduka cita atas ini. Kami sebenarnya belum sempat bertemu karena beliau datang pada awal 2021 ya, di mana dubes yang lama yaitu Bapak Dubes Sidarto Suryodipuro telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai duta besar. Lalu beliau datang sebagai kuai ataupun kuasa ad interim. Jadi pada saat itu saya lihat beliau sepertinya aktif ya, masih sehat di Februari sampai pertengahan April. Setelah itu saya tidak melihat lagi di postingan KBRI New Delhi terkait aktivitas beliau. Mungkin saya pikir pada saat itu beliau sudah sedang terinfeksi. Sorry, tadi Anda bilang sebelumnya nggak tahu kalau dia terinfeksi COVID-19? Iya betul, kita tidak mengetahui ya para mahasiswa sejauh ini seperti itu. Di sana gimana keadaan, Mas? Sejauh ini kita masih dalam kondisi lockdown, khususnya di kota New Delhi, dan saya pikir di sebagian besar negara bagian di India. Di New Delhi sendiri kita sampai 31 Mei 2021 untuk pelaksanaan lockdown. Walaupun sebenarnya kurva perlahan melandai dibandingkan di awal Mei, yaitu kasus sekarang 200 ribu dibandingkan pada saat peak time-nya 400 ribu, tapi pemerintah masih ya menerapkan lockdown untuk menekan penyebaran kasus COVID-19. Jadi tidak ada tuh dilonggarkan dan lain-lain? Sejauh ini masih belum ada, walaupun sempat ada rumor bahwasanya di kota New Delhi nanti pasca 31 Mei perlahan akan dilonggarkan, tapi belum ada berita ataupun sumber resmi ya dari pemerintah terkait. Mas Agus punya informasi ada berapa warga negara Indonesia yang terpapar COVID-19 di sana? Iya, terakhir saya mendapatkan informasi dari 750 warga negara Indonesia yang ada di India. Terakhir saya dapat ada sekitar 29 orang ya yang terinfeksi COVID-19. Dan terakhir memang saya mendapatkan informasi sebelum Bapak Duta Besar meninggal, ada warga negara Indonesia di Jammu Kashmir, perempuan yang telah meninggal dunia juga ya karena COVID-19 di Jammu Kashmir gitu ya. Jadi kurang lebih mungkin ada sekitar 3 orang ya kalau saya totalkan yang telah meninggal dunia karena COVID-19. Sepengetahuan Anda perawatannya seperti apa? Tentu warga negara Indonesia berkoordinasi dengan WNI lainnya kan di sana? Seperti ini. Pada saat gelombang kedua terjadi ya di India, terlebih pada saat peak time ataupun puncak-puncaknya, hampir bisa kita katakan seluruh rumah sakit itu penuh ya, sehingga perawatan pun
cukup sulit untuk bisa didapatkan bagi mereka yang bergejala untuk bisa masuk rumah sakit. Sehingga dengan overload ataupun penuhnya rumah sakit itu saya pikir sangat mempengaruhi bagaimana perawatan terbaik bisa didapatkan oleh WNI kita. Saya pikir seperti itu. Kita, dunia melihat India yang kewalahan menghadapi COVID-19 beberapa waktu yang lalu. Sekarang kondisinya apa? Lebih baikkah atau gimana kalau pengamatan Anda? Ya, sekarang bisa saya katakan sudah di bawah kontrol ya pemerintah, dan jumlah tempat tidur ICU pun juga sudah lebih banyak tersedia, oksigen juga sudah lebih banyak tersedia, dan juga obat-obatan juga lebih banyak tersedia, dan sekarang pun pemerintah sudah mulai perlahan memikirkan tantangan nanti ya ke depan jikalau pandemi di gelombang ketiga nanti akan ditemui. Sehingga itulah sejauh ini yang dilakukan pemerintah ya. Kalau vaksinasi untuk WNI di sana gimana, Mas Agus? Iya, vaksinasi untuk WNI terakhir saya mendapatkan informasi di KBRI New Delhi sudah melaksanakan vaksinasi ya untuk para diplomat termasuk juga untuk stafnya. Adapun untuk warga negara biasa, untuk mahasiswa ada yang mendapatkan langsung dari kampus ataupun mungkin dari warga negara Indonesia biasa bisa mendaftar secara online melalui aplikasi Kowin ya. Namun khusus untuk di kota New Delhi, untuk umur 18 tahun yang telah dibuka untuk melakukan vaksin, saat ini ditutup kembali karena distribusi vaksin yang masih belum merata, termasuk juga mungkin masih terbatas ya. Sehingga untuk umur 45 tahun yang masih diprioritaskan. Kalaupun masih ingin mendapatkan vaksin, bisa sebenarnya untuk mendapatkan dengan berbayar ya di rumah sakit swasta yang ada di kota New Delhi dengan harga sekitar Rp800 atau Rp160.000 sampai Rp1.300 atau Rp260.000 kalau kita ingin Ada yang berbayar ya? Iya betul. Berarti Anda pun sekarang belum dapat jatah vaksinasi? Sejauh ini saya sendiri memang belum meniatkan untuk melaksanakan vaksinasi ya sampai memang distribusi benar-benar stabil gitu. Saya pikir itu lebih baik. Mas Agus, selain pandemi COVID-19 yang sedang dihadapi India, India juga menghadapi wabah jamur hitam. Itu Anda bisa ceritakan apa yang Anda dengar di sana? Betul, saat ini kita juga fokus ke kasus epidemi ya, yang mana epidemi ini kan yaitu jamur hitam, bahkan ada jamur putih, bahkan ada jamur kuning yang dideklarasi oleh beberapa negara bagian ataupun provinsi yang ada di India gitu ya terkait kasus ini. Dan saat ini sudah ada kurang lebih dari informasi yang saya dapat sekitar 9.000 yang terkena infeksi dari jamur hitam ini. Dan memang yang cukup mengkhawatirkan adalah kelompok mereka yang memiliki imun rendah. Terlebih mereka yang pasca sembuh dari COVID-19 ini sangat rawan sekali terkena dari jamur hitam ini gitu ya. Selain juga mereka yang memiliki komorbid seperti diabetes, kanker, itu juga rawan gitu. Gimana penanganannya kan ini berbarengan dengan COVID, sedang kesulitan, pelayanan kesehatannya juga kewalahan. Bagaimana pemerintah India menghadapi ini semua? Ya saat ini kita melihat ya kasus COVID juga menurun, tapi satu sisi menaik juga untuk epidemi dari jamur hitam itu sendiri. Saya melihat perawatan pun juga masih bisa dilakukan sejauh ini karena jumlahnya masih terbilang sedikit ya yang terinfeksi, dan kita sudah memiliki obatnya ya untuk anti jamur itu sendiri. Hanya saja memang untuk 1 kali dosis penyuntikan obat anti jamur, saya lupa namanya, itu sekitar Rp5.000 ya atau Rp1.000.000 sampai Rp6.000 atau Rp1,2 juta. Dan ini dibutuhkan biasanya untuk penyembuhannya sampai 20 dosis. Hanya saja kita juga menemukan informasi infeksi jamur ini bisa sampai ke mata gitu ya. Sehingga ada juga informasi bahwasannya harus melakukan sejenis amputasi ya untuk mata kalau sudah terinfeksi berat dari jamur hitam ini. Jumlah warga negara Indonesia kalau dibandingkan dengan populasi orang di India tidak begitu banyak, tapi apa yang ditekankan pemerintah Indonesia kepada warga negara Indonesia di sana? Sekarang koordinasinya gimana, Mas Agus? Ya saat ini memang dari kedutaan besar kita sebelumnya kita sudah melakukan halal bihalal ya. Di situ pun juga disampaikan juga edaran ya terkait untuk kita mengikuti sebaik-baiknya kebijakan pemerintah melakukan lockdown. Jadi kita benar-benar harus berada di rumah ya, tidak keluar kecuali suatu hal yang penting.
tidak bercampur pada kegiatan dengan massa yang banyak, dan hal inilah yang ditekankan oleh kedutaan besar kita, sekaligus juga menyediakan nomor penting ataupun hotline jikalau sesuatu yang tidak diinginkan terjadi ya kepada warga negara Indonesia, agar bisa dilakukan asistensi oleh KBRI New Delhi kita. Terima kasih Agus Aufia, warga negara Indonesia di India. Terima kasih Mas Agus meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang.